Hai, kembali lagi di channel Latihan SKD SKB CPNS. Kali ini kita akan bahas untuk semua peserta SKB CPNS tahun 2019 yang selama ini udah galau nih nungguin gimana sih kepastian pelaksanaan SKB CPNS 2019 ini. Nah, ini diambil dari situs resminya bkn.go.id ya. Di sini ada berita BKN gandeng instansi bahas teknis penyelenggaraan SKB CPNS 2019. Nah, seperti apa beritanya? Kita baca bareng-bareng ya. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas merilis rencana jadwal seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS formasi tahun 2019 yang direncanakan akan berlangsung pada September sampai Oktober 2020. Kalau misalnya kalian rutin ngikutin infonya dari BKN atau dari channel ini, pasti udah hafal banget ya. SKB dari awal memang sudah direncanakan setelah pelaksanaan SKD sekolah kedinasan. Jadi memang direncanakannya pada bulan September atau Oktober 2020 ini ya. Lalu, Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Pelaksana Panselnas juga sudah menerbitkan pedoman penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT sesuai protokol COVID-19 melalui Surat Edaran Kepala BKN nomor 17/SE/sekian. Kalau misalnya kalian belum tahu apa isinya protokol kesehatan ini, kita juga udah sempat buat videonya, kalian scroll ke bawah ya. Intinya tuh banyak banget perubahan pelaksanaan tes selama masa pandemi ini. Salah satunya nih, biasanya kan kalau misalnya kita tes itu disediain alat tulis kan ya, dikasih pensil sama kertas buram gitu. Nah, kali ini kita harus bawa pensil kayu sendiri. Nah, ada perubahan apa lainnya? Tonton video kita yang sebelumnya ya. Lalu, untuk memastikan penyelenggaraan SKB di tengah kedaruratan COVID-19 dapat terlaksana sesuai protokol kesehatan, BKN melakukan pembahasan persiapan pelaksanaan SKB dengan perwakilan sejumlah instansi pemerintah. Tujuannya agar SKB CPNS formasi tahun 2019 tetap berlangsung akuntabel dengan memperhatikan unsur pencegahan penyebaran COVID-19. Kepala BKN Bima Harya Wibisana mengajak komitmen bersama seluruh instansi untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan di setiap titik lokasi SKB. Selain itu, Bima juga mengingatkan agar kualitas seleksi tetap terjaga, mengedepankan transparansi tanpa mengurangi aspek protokol kesehatan. Total peserta SKB CPNS formasi 2019 berjumlah 336.000 orang. Itu angka yang besar untuk penyelenggaraan seleksi di tengah keterbatasan kondisi pandemi. Yalah ya. Hal ini membutuhkan komitmen seluruh instansi karena BKN tidak mungkin bisa sendirian. Transparansi dan akuntabilitas seleksi mutlak dilakukan dan tentunya dengan penerapan protokol COVID-19. Terangnya dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan SKB CPNS formasi tahun 2019 pada Selasa 21 Juli kemarin. Sementara dari sisi pelaksanaan teknis, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menguraikan pedoman penyelenggaraan seleksi SKB dengan protokol COVID-19 yang diatur dalam SE Kepala BKN. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan sejumlah aturan pelaksanaan seleksi, mulai dari hal-hal yang wajib disiapkan panitia instansi di seluruh tilok, sampai dengan aturan wajib yang harus dipenuhi peserta seleksi sebelum mengikuti SKB. Nah, jadi yang pertama nih, buat yang masih belum yakin, masa sih SKB dilakukan di saat pandemi ini tuh udah pasti banget ya guys ya. Yang pertama, SKD sekolah kedinasan aja buktinya sudah berlangsung kan dari tanggal 13 ya. Kalau nggak salah dari tanggal 13 Juli kemarin tuh udah tes gitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya berarti SKB CPNS pun pasti akan dilaksanakan. Nah, penasaran nggak dengan apa sih hasil rapatnya ini? Rapat tanggal 21 ini. Nah, kebetulan kita juga udah punya ringkasan isi rapatnya nih. Kita bacain ya. Ini rapat koordinasi persiapan pelaksanaan SKB CPNS formasi tahun 2019 dengan menerapkan protokol COVID-19 dari Deputi Sinka BKN 21 Juli 2020. Nah, ini udah menyebar banget ya di grup-grup CPNS. Mungkin ada yang udah dapat juga nih dari BKN. Oh ya, by the way, ini logo CAT yang baru ya. Buat yang kalian ikut SKD kemarin nih, pasti kan masih ngalamin ya CAT yang lama tuh yang logonya hijau sama kuning. Nah, sekarang buat yang belum terinfo, sekarang tuh logo CAT-nya udah baru yang kayak gini nih, biru sama warna gold gitu. Nah, kita masuk ke isinya. Latar belakang, ini latar belakangnya ada lah ya. Penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT.
Maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi PPK instansi dengan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Tujuannya efektivitas, efisiensi, dan tetap menjaga kualitas penyelenggaraan seleksi. Jadi, walaupun dilaksanakan dalam masa pandemi ini, tetap menjaga hal-hal ini ya. Nah, dasar hukumnya ini ada. Nah, kita juga udah bikin ya ringkasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ini tuh biasanya sih banyak keluar nih di SKB. Jadi tentang apa itu ASN, hak dan kewajibannya. Nanti kalau misalnya sempat baca ya, kita udah buat ringkasan videonya. Jadi di sini pun juga udah tertulis bahwa SKB itu memang wajib dilaksanakan. SKB adalah salah satu tahapan yang wajib dilalui oleh peserta CPNS gitu. Kalau mau lulus CPNS ya harus SKD, harus SKB dulu gitu. Jadi ya dari awal juga channel ini mah kan selalu bilang ya SKB mah pasti dilaksanakan. Kalau enggak ya harus revisi undang-undang dulu. Berikutnya, Surat Edaran Rencana Pelaksanaan SKB CPNS Formasi tahun 2019. SM Menpan RB nomor sekian. Nah, ini ada persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT. Lalu persiapan dokumen SOP tambahan agar pelaksanaan SKB sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu yang ketiga, bersama-sama dengan Kemenpan RB melakukan koordinasi dengan panitia seleksi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan SKB agar dapat dilaksanakan. Lalu yang terakhir, bersama-sama dengan Kementerian Pan RB melakukan koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, Polri terkait dengan persiapan SKB agar sesuai dengan pedoman atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini ada ya SEBKN-nya. Tentang penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT dengan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian coronavirus disease. Nah, yang mau baca-baca, dilihat lagi ya video-video kita sebelumnya. Wajib sih, bukan kalau mau, itu harus kalian baca banget. Nah, ini ada isi edarannya. Nah, kayak gini nih rata-rata. Yang pertama, memastikan tersedianya tim kesehatan di setiap titik lokasi. Ini sama ya, ini isi dari yang ini nih, SEBKN, udah kita bahas ya di video sebelumnya ya. Intinya nanti ada pengukuran suhu tubuh, ada 2 kali dengan interval 5 menit. Lalu nanti harus cuci tangan pakai sabun dulu. Terus wajib menggunakan masker kayak gitu. Dan nanti ruangannya juga pasti akan di sterilkan gitu ya, didesinfeksi. Bagi peserta seleksi dan lainnya, dianjurkan melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi, kalau bisa 14 hari sebelum seleksi nggak usah kemana-mana lah ya, takut terpapar atau takut sakit, kan nanti kondisi fisik juga mempengaruhi hasil tes kita kan. Jadi, diusahakan 14 hari sebelum tes itu jangan kemana-mana, belajar aja lah di rumah gitu. Lalu, tidak perkenakan mampir ke tempat lain. Nah, ini nih yang tadi saya bilang di awal, membawa alat tulis pribadi. Jangan sampai ketinggalan ya, karena kan pas SKD kemarin kita dibagiin tuh alat tulis. Nah, kalau sekarang kita wajib bawa pensil kayu sendiri. Lalu isi edaran. Pengantar dan atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Akuntabilitas nilai life score. Ini sama nih ya isinya. Nah, ini juga udah ada nih di Instagram BKN-nya. Penyelenggaraan seleksi. Ini mah isi yang SE kemarin ya. Pelaksanaan SKD. Nah, ini yang SKD sekolah kedinasan ya. Ini sekarang lagi masih berjalan gitu. Diperkirakan selesai bulan Agustus. Yang terakhir tuh tes kalau misalnya nggak salah ya. Jadi September kita yang peserta SKB CPNS harusnya udah bisa tes jika sesuai rencana. Nah, ini kita mulai dari sini ya. Perkiraan jumlah peserta SKB CPNS Formasi 2019. Yang pertama nih, ada 48 instansi pusat
456 instansi daerah. Total peserta SKB dengan menggunakan CAT BKN 297.190 peserta. Instansi pusat tidak memakai CAT ini. Nah, buat yang lupa nih, dibaca lagi ya seleksi di awalnya itu SKB-nya ada apa aja. Ada yang menggunakan CAT, ada yang CAT saja, lalu ada yang pakai tes fisik, tes psikotes, wawancara. Nanti dibaca-baca lagi ya, harus dipersiapkan. Perkiraan jumlah peserta SKB CPNS 2019 per provinsi berdasarkan domisili KTP. Nah, kalian provinsi mana? Salah satunya ada kalian ya. Berikutnya, persiapan pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019. Nah, ini nih. Yang pertama, instansi. Ini dilakukan oleh instansi ya. Melakukan verifikasi akhir data kelulusan SKD 3 kali formasi antara database BKN dengan pengumuman instansi. Verifikasi dilengkapi dengan SPTJM Ketua Pansel paling lambat 28 Juli 2020. Nah, berarti sekarang instansi lagi ngerekap lagi nih siapa yang benar-benar lulus 3 kali formasi itu. Lalu nanti SPTJM diunggah dan mengisi link pengumuman hasil SKD melalui SSCN admin. Lalu melakukan entry lokasi ujian mandiri atau cost sharing jika ada paling lambat 29 Juli 2020. Nah, berarti nih paling lambat 29 Juli 2020 harusnya kita udah bisa ngelihat lokasi ujian kita tuh di mana aja gitu. Lalu tahapan berikutnya dilakukan oleh BKN Pusat atau Kanrek. Melakukan verifikasi data kelulusan SKD 3 kali formasi yang telah disetujui instansi melalui SSCN validator antara link pengumuman hasil SKD yang telah diisi oleh instansi dan hasil SKD dari SSCN admin dan dokumen SPTJM. Nah, yang paling penting ini nih, kita nih sebagai pelamar memilih lokasi tes maksimal 3 kali pilih lokasi sebelum tanggal 7 Agustus 2020. Nah, jadi di sini kita bisa baca ya dari presentasi hasil rapatnya nih. Nanti instansi akan ngupload nih, akan entry lokasi ujian itu paling lambat 29 Juli 2020. Berarti tugas kita itu dari tanggal 29 Juli 2020 sampai tanggal 7 Agustus 2020 kita harus pilih lokasi ya. Nanti sering-sering aja login di SSCASN-nya atau buka website instansi yang kalian ramar, misalnya yang di Pemda ya, lihat-lihat website atau medsosnya instansinya, atau kalau misalnya yang di pusat juga sama gitu. Lalu mencetak kartu peserta ujian SKB melalui SSCN akun mulai tanggal 8 Agustus 2020. Jadi dari tanggal 29 Juli sampai 7 Agustus kita pilih lokasi. Nah, habis itu tanggal 8 kita udah bisa cetak kartu ujian SKB. Nah, ingat ya, bentar lagi nih berarti 8 Agustus 2020. Nah, ini apa nih? Dashboard instansi. Dashboard instansi berfungsi untuk memonitoring instansi yang sudah melakukan verval data kelulusan sebanyak 3 kali formasi, melakukan monitoring untuk peserta yang belum memilih lokasi ujian dan sudah memilih lokasi ujian. Nah, nanti akan dilihat lagi ya sama si instansinya. Pencetakan ulang kartu peserta. Nah, nanti ada nih, jeda waktu antara pelaksanaan SKD dengan SKB cukup panjang, kemungkinan kartu peserta ujian hilang. Nah, berarti yang kemarin nanya-nanya tuh, kartu pesertanya hilang. Ini kayaknya akan bisa ini lagi ya, akan bisa cetak lagi. Nah, nanti juga absennya dengan barcode gitu ya. Upaya untuk mencegah penularan melalui penggunaan kertas absen. Nah, ini nih, estimasi jadwal SKB CPNS Formasi tahun 2019. Ini mulainya dari mana ya? Ini ya September ya. Nah, minggu pertama bulan September ada 12 instansi pusat dan 95 instansi daerah. Nah, berikutnya ada 10 instansi pusat dan 80 instansi daerah. Nah, berarti nih benar nih jadwalnya dimulai dari minggu pertama bulan September. Minggu kedua, minggu ketiga, lalu Oktober, September. Jadi dibagi rata gitu ya. Ada sebagian instansi pusat dan sebagian instansi daerah. Nah, lalu
Minggu ketiga bulan Oktober itu ada integrasi hasil SKD dan SKB CPNS. Jadi nanti diintegrasikannya pada minggu ketiga bulan Oktober, dan minggu keempat bulan Oktobernya itu penyampaian hasil integrasi dan pengumuman hasilnya. Apakah kalian lolos atau tidak? Gitu ya. Jadi antara bulan Juli sampai Agustus kalian akan siap-siap pilih lokasi ujian, cetak kartu SKB. Lalu di Septembernya kalian ada yang mulai tes nih. Di minggu pertama tuh akan mulai tes. Nah, ini instansinya mana kayaknya belum ada deh. Coba kita lihat lagi. Oh ya, ini udah habis presentasinya, berarti yang terakhir ini nih. Yang jelas sih di sini udah ada kepastian bahwa jika sesuai rencana, minggu pertama bulan September itu akan dilaksanakan tes SKB untuk yang pertama. Jadi kan nanti dibagi-bagi nih jadwalnya. Nah, instansi kalian itu dapat jadwalnya minggu keberapa dan bulan apa, ya nanti tunggu informasi berikutnya. Yang penting kalian persiapkan dari sekarang ya. Jangan sampai ngedadak biar hasilnya juga maksimal. Oke? Yaudah, sampai di sini dulu ya video kali ini. Kalau misalnya kalian mau request bahas apa atau materi apa, komen di bawah ya. Makasih banyak buat yang udah nonton. Dadah.